Halo guys, kembali lagi bersama aku Serlina. Di sini saya akan membahas salah satu cerita horor yang sendiri dialami gue sendiri ya guys. Sebelum itu kalian jangan lupa tekan lonceng, tombol notifikasinya, dan jangan lupa juga subscribe di kolom bawah sini ya guys. Oke, sekarang aku akan membahas cerita ini. Aku akan turun dulu ini lampu. Kayak gini dong. Dan ini posisi gue sedikit ya, karena ini udah malam banget dan udah ngantuk, tapi gue nggak bisa tidur. Jadi gue mau bahas ceritanya dulu. Sabar lagi. Oke, lanjut. Sorry, tadi sempat cek keluar karena ada bunyi suara motor. Gue pikir teman gue yang datang. Oke. Ini udah jam 12 malam, temen gue datang. Aneh banget, soalnya dia bilang dia mau datang di cerita deh. Oke, kita langsung aja ke ceritanya, gak usah bahas yang lain-lain lagi. Jadi ini gue udah bilang dia alamin sendiri sama dia. Dan waktu itu tuh aku kan di Timika, aku kuliah di sana, kuliah pertama. Terus aku itu masih kelas 2 itu, atau semester 2 gitu. Terus aku tuh kan kuliahnya tuh di University Indonesia Kail toh. Terus apa nih, gua nggak, kan di situ sebenarnya ada asramanya, tapi kalau gua gabung langsung dengan asrama dan universitasnya tuh nanti biayanya cukup mahal. Jadi gua ambil asrama sendiri aja. Jadi gue tinggal tuh di SP4 dan universitasnya itu di Timika atau di Budi Tomo itu loh, Universitas Terus pas waktu itu gue kan tinggal di asrama sentral. Terus kalian mau tahu, di asrama sentral itu kan dulunya bekas kuburan, dan aku itu nggak tahu kalau dulu itu bekas kuburan di situ. Terus katanya juga ada yang pernah bunuh diri di situ sebelum bangun ini, juga ada pernah jadi masalah, ada gangguan banyak seperti ini dan ini. Dan terus aku tuh masuk itu kan nggak, kan biasanya setiap siswa itu masuk itu kayak disiramin garam, terus disiramin vaksin, nggak tahu mau dimasak apa, gue nggak ngerti. Terus pas gue masuk itu kan nggak ada susternya. Terus biasanya suster sih yang siram, tapi pas masuk itu nggak ada suster. Jadi mereka bilang tuh sebenarnya datangnya tuh hari Sabtu. Terus aku datangnya itu hari Jumat, jadi agak sedikit maju dikit harinya, maksudnya mundur dikit harinya guys. Dan apa kalian tahu, gue kan nggak siaran garam. Jadi malam pertama gue tidur di situ, gue nih diganggu parah banget guys. Soalnya apa, pertama pas gua ini kan aku tidur sama satu kamar dengan teman aku ya. Teman aku nih sama-sama, kita nih kayak berdekatan rumah gitu, kayak rumahnya di jarak sini, terus lurus lagi rumah dia kayak di atas dekat sini. Jadi kita lumayan sama-sama di satu kamar ya, memang satu kamar. Teman-teman gue ini Eka. Terus pada satu malam itu, aku itu, ini malam pertama aku sama Eka sih di asrama itu. Terus kan kita masuknya kan hari kayak si mundur sedikit kan belum tahu sama susternya. Kan gue daftar di suster itu, jadi susternya itu dia bilang datangnya hari Sabtu, datangnya hari Jumat. Jadi kamar yang dia sudah tentukan kan, kamar kita nomor 18. Terus aku datang nih ke kamar 18 itu. Nah setelah itu kan dalam barang-barang kamar 18 itu bekas temen yang baru aja pindah, maksudnya kayak kakak kelas atau gitu yang baru keluar aja. Dan itu tuh barang-barangnya masih lama-lama semua. Jadi katanya si suster itu, kalian tunggu dulu, jangan masuk hari Jumat, kalian datangnya hari Sabtu. Tapi gue ini kan lupa, gue pikir hari Jumat. Terus disuruh masuk itu sama penjaga itu. Terus dibilang nih kamar kamu 18 ya tuh, sedikit kayak tegas gitu. Jadi gue temen Eka tuh ikut aja.
Oke, pas kita masuk ini kayak masih berdebu dan kayak gimana ya, masih kotor kamarnya, belum dibersihkan. Dan pada waktu itu ini malam pertama aku nikah di kamar itu kan. Malam itu kita dua kerja kita dua kan nonton drakor atau drama kesukaan kita dua lah. Terus kata si Eka ini, dia bilang, aku pergi ya, aku ambil popcorn dulu di belakang. Kan kita habis beli dari toko gitu kan, barang untuk snack gitu, makanan. Jadi lumayan, kita ada beli 2 popcorn, jadi dia angkat 1 untuk kita berdua ya. Terus diangkat, terus dibikin. Terus gue di kamar ini kan sendirian, terus gue jedain TV-nya karena si Eka itu dia mau nonton, jadi suruh jeda. Terus pas gue jedain TV-nya, kalian tahu apa yang terjadi? Gue kan ini gini loh, ini kamar, terus televisinya di sini, sedangkan pintu masuknya tuh di sebelah televisi, jadi kayak begini. Terus kan Ekanya tuh dia di belakang, dia di dapur. Ini kan televisi, jadi aku berhadapan, aku bisa kelihatan yang dapur. Terus jadi aku bisa lihat Eka kalau dari belakang sih. Terus ini pintu masuk. Terus gue kan ini kasur ya, memang sini kasur. Jadi gue tuh posisinya tuh lagi balik depan kayak gini, tidurnya kayak dia ke depan. Terus gue kan lihat ke depan kayak gini, terus televisinya tuh di depan ini kayak gini. Akhirnya gue nonton, tapi gue nggak kasih nyala TV-nya ya, karena gue jeda. Terus pada saat itu aku jeda, jadi aku karena bosan ya, terus tidur balik kayak gini sambil nonton televisinya. Akhirnya aku putar badan kayak gini deh, balik kayak gini sambil main handphone gue kayak gini. Gue sambil main handphone. Terus Eka ini lumayan banget, bikin sekitar 1 jaman lah dia berada di aku. Sekitar 2 menit itu aku kan main handphone guys, dan kalian tahu apa yang terjadi? Pintunya itu terbuka dan gue tuh gak sadar karena gue balik gini. Terus sambil lihat Eka gini, Eka cepat ya, gue kayak sambil bicara sama Eka sih, nggak terus Eka cepat ya, sambil bicara bla 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 bla. Dan pada saat gue balik ke depan itu pintunya terbuka, dan guys, apa yang TV yang dijeda itu lanjut, sedangkan remote-nya ada di sebelah gua. Coba bayangkan kalau itu kalian yang jadiin gua kayak gimana. Gua tuh tegang aja, langsung kayak gue liat remote terus balik angkat kepala, what? Ini Eka jangan bercanda. Terus Eka kayak dari dapur terus kasih mengeluh, apaan sih, siapa yang bercanda dulu. Terus sudah kan Eka udah selesai deh pokoknya. Terus dia bilang kayak gini, lu tadi main-main ya? Mereka bilang, aku kan buat pohon di belakang, buat apa ke depan. Setelah itu langsung si Eka langsung deh pokoknya kita